Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata maupun perbuatan yang patut kita sampaikan kepada Allah selain rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat begitu besar, nikmat begitu penting di dalam hidup kita, sehingga pada hari ini, pada saat ini kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat yang amat sangat mulia ini dengan tujuan yang satu, yaitu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua hamba Allah pada hari ini, pada saat ini mendapatkan nikmat yang sama seperti kita. Bisa jadi, boleh jadi ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumahnya karena sakit. Ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit karena sakit, sehingga tidak bisa untuk ikut serta dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah-rumah Allah, datang ke masjid-masjid untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep syukur yang sesungguhnya bukanlah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi konsep syukur yang sesungguhnya adalah isti'malu ni'amillah li'ibadatillah, menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, thumma al-amthal fal-amthal. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir mengingatkan diri Al-Faqir sendiri khususnya dan umumnya kepada kita sekalian para mustami'in wal hadirin rahimakumullah, agar senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita mampu dan mau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura, dan jika penduduk suatu daerah, suatu lingkungan, suatu desa, suatu negara amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kami akan bukakan pintu keberkahan yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Allah berjanji kepada kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sebuah daerah, kepada sebuah negara yang di dalamnya jika diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah bukakan pintu keberkahan yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun, tetapi nyatanya kebanyakan hamba Allah yang mengingkari setiap ayat-ayat Allah yang datang kepadanya, yang mendustai setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa akhadnahum bima kanu yaktubun, maka wajarlah Allah mengadab mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Barang siapa yang ketika di dunianya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan surga bagi mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang ketika di dunia dikasih sehat sama Allah, dikasih kemampuan untuk berjalan ke masjid, dikasih kemampuan untuk menolong orang lain, dikasih kemampuan untuk bisa berta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling membantu dalam kebaikan, tetapi itu tidak dilakukan, maka seperti halnya orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimun, dan jika saja
engkau melihat orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na, sambil berkata, ya Allah, aku telah mendengar siksaanmu, aku telah melihat siksaanmu, dan bahkan sekarang aku telah merasakan siksaanmu. Farji'na na'mal salihan, maka aku mohon ya Allah, kembalikan aku ke dunia barang 1 menit, barang 1 jam, barang 1 hari, maka pasti aku akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang yakin terhadap. Mumpung Allah masih memberikan kita nikmat, mumpung Allah masih memberikan kita sehat, mumpung Allah masih memberikan kita nikmat hidup, maka manfaatkan kehidupan ini, manfaatkan kesehatan ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang sangat baik kepada kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita lahir sampai dengan kita sebesar ini, Allah berikan kita nikmat yang tidak terhingga, yang kalau kita hitung nikmat tersebut, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wallahi ya jamaah, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan alat secanggih apapun. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan saat ini kita rasakan nikmat yang tidak bisa kita ingkari. Kita dikasih sehat sama Allah, kita dikasih umur yang panjang sama Allah, sehingga saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang Al-Faqir bacakan keutamaannya di awal tadi. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian, mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian apa keutamaan yang lain? Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan lebar-lebar pintu untuk mencari pahala sebesar-besarnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggunya para syaitan laknatullah alaihim. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hari, setiap kita salat, pasti kita senantiasa menyampaikan munajat kita, doa kita kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dengan segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Kami rindu dengan bulan Ramadan. Kami amat sangat rindu dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya jika kita beribadah, ibadah yang sunnah, maka Allah kasih pahala yang wajib. Ketika kita mengamalkan ibadah yang wajib, Allah lipat gandakan kembali pahala kita. Maka dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah setiap kali kita selesai salat, kita berharap kepada Allah, ya Allah, tinggal beberapa hari lagi, jangan panggil kami ya Allah. Jangan panggil kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Maka kami berjanji akan maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa mulia bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memanjatkan doa tersebut ketika kita berada di bulan Rajab. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menyiapkan diri kita dari berbagai halnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan 2 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan seluruhnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah siapkan fisiknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan mentalnya, sehingga nanti sampai di bulan suci Ramadan mentalnya tidak menjadi mental orang-orang yang beribadah tidak kuat lama. Kebanyakan jamaah di negara Indonesia ini terkadang semakin habis bulan Ramadan, semakin habis pula semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merupakan orang yang sangat mulia, yang dijamin masuk surga, yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan saum sunnah. Di luar bulan Ramadan juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedapatan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah tahajud sampai kakinya bengkak. Kemudian Rasulullah ditanya, "Untuk apa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Engkau sudah diampuni oleh Allah, engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Untuk apa engkau beribadah sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah kamu tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Artinya rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kembali beribadah kepada Allah. Maka saat ini kita umat Rasulullah yang mengaku umatnya Rasulullah, yang mengaku bahwasanya Rasulullah adalah qudwah hasanah kita, suri tauladan yang baik bagi kita. Mampukah kita membiasakan diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah? Bukan hanya ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Tahajud mungkin bisa kita lakukan, salat sunnah duha mungkin bisa kita lakukan, tilawah di setiap ba'da salah mungkin bisa kita lakukan. Kalau tidak kita biasakan sebelum datangnya bulan Ramadan, maka akan terasa sulit ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Hati-hati jemaah, jangan sampai ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan suci Ramadan, tetapi ibadah kita hanya ibadah taklid, ibadah yang hanya sekedar ikut-ikutan. Orang lain berpuasa, kita berpuasa. Orang lain tarawih, kita tarawih. Orang lain selesai tarawihnya, kita pergi juga pulang tarawihnya. Na'udzubillah. Mental ibadah kita ini jangan sampai surut. Semakin habis Ramadan, semakin habis pula semangat kita untuk beribadah. Justru sebaliknya, semakin habis Ramadan, semakin meningkat kapasitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu bahwasannya tujuan diciptakannya puasa salah satunya adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana pertanyaannya jamaah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kalau ibadah kita semakin hari semakin surut, ibadah kita semakin hari semakin hilang, ibadah kita semakin hari semakin diremehkan begitu saja? Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya? Maka mulai saat ini, mulai dari sekarang, kita biasakan diri kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah secara istiqamah. Istiqamah, istimrar, dawam, diteruskan, jangan berhenti. Karena untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadan
yang di bulan Ramadan kita bersemangat beribadah, yang di bulan Ramadan kita bersemangat untuk mengeluarkan harta kita, menolong saudara-saudara, yang di bulan Ramadan melaksanakan salat sunnah tahajud setiap harinya, yang di bulan Ramadan membaca Al-Quran setiap kali selesai salat. Tetapi setelah selesai bulan Ramadan, selesai pula semangat ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ada seorang ulama yang menyampaikan tegas kepada kita, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya, yang beribadah kepada Allah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal bulan. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain. Wala takunu ramadhaniyin, dan jangan jadi hamba Ramadan yang hanya mau salat, mau zakat, mau sedekah, mau menyantuni anak yatim, mau tilawah, mau tahajud cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan hilang sudah semangat ibadah itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.